Hey yo semuanya, siapa nih yang udah kangen sama Crush Movie? Yah, yang sebelum-sebelumnya kita membawakan film yang haru biru, yang biasa menguras mental kita nih. Tapi kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang berbeda, yang pastinya bakal membuat hari kalian berbeda. Yah, siapa nih di sini yang suka sama film horor? Please, kalian wajib banget stay di channel ini dan nikmati sajian film dari kami. Film yang kali ini bakal kita bawain berjudul Kanzab. Film ini rilis pada 20 April 2023 dan mendapatkan rating 4,7 oleh versi IMDb. Meskipun kecil, film ini baru hangat-hangatnya guys, digemari oleh para kaum muda. Film ini menceritakan seorang anak kecil bernama Rahayu yang menyaksikan bapaknya dipenggal menjadi salah satu korban pembantaian dukun santet pada Mei 1998. Bersama ibu tiri dan adiknya, Rahayu meninggalkan Banyuwangi dan kembali ke rumah masa kecilnya di Jetis. Namun, keluarga Rahayu dikucilkan karena dianggap keluarga dukun santet. Penasaran kan bagaimana kehidupan Rahayu setelah kembali ke rumah masa kecilnya? Kalau begitu, yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crush Movie. Dan jangan lupa like, komen, dan share guys. Oke, kalau begitu kita langsung cus ke filmnya guys. Dan inilah film Kanzab. Di waktu subuh ada bapak-bapak yang sedang sholat subuh. Bapak-bapak ini bernama Pak Semedi. Setelah dia habis sholat subuh, dia pergi ke kamar anaknya yang bernama Rahayu untuk membangunkannya untuk sholat subuh. Rahayu akhirnya langsung bangun dan siap-siap untuk sholat subuh. Dia mengambil wuduk di belakang rumahnya. Setelah Rahayu ambil wuduk, dia langsung menunaikan ibadah sholat subuh. Tapi di belakangnya ternyata ada seorang penjahat. Penjahat itu tiba-tiba langsung menutup pintu kamar Rahayu. Saat pertengahan sholat, Rahayu mendengarkan suara gemuruh di luar kamarnya. Dia cepat-cepat menyelesaikan sholatnya dan melihat keluar. Ternyata ada dua penjahat yang sedang menangkap Bapak Rahayu. Bapak Rahayu dibunuh dan digorok lehernya, dan Rahayu sempat melukai pipi penjahat itu dengan cara menggigitnya. Karena Rahayu tidak bisa menyelamatkan bapaknya, akhirnya penjahat ini sampai memenggal kepala Pak Semedi, dan Rahayu hanya bisa berteriak menangis. Dan parahnya, kepala Pak Semedi ditancapkan di gerbang rumahnya itu. Kabar tentang dukun santet dan lain-lain mulai menyebar. Beberapa tahun kemudian, di sebuah desa, Rahayu bekerja menjadi penjaga toko di dalam pasar. Toko yang dijaga Rahayu ini lumayan ramai guys, dan selalu kedatangan paket. Penjaga toko sebelah Rahayu selalu melihat tidak enak kepada Rahayu dan bahkan menyindir Rahayu dan pemilik toko tentang pesanannya yang banyak itu. Tapi Rahayu dan pemilik toko tidak mempermasalahkan itu. Kuli panggul di pasar itu berkenalan dengan Rahayu. Kuli panggul itu bernama Ratman. Pemilik toko sebelah bilang kepada Rahayu hati-hati kepada Ratman, karena Rahayu adalah anak tukang pelet. Saat Rahayu akan pulang, dia seperti biasa membelikan mainan untuk adiknya. Sampainya di rumah, Rahayu mendengarkan percakapan ibunya dan kakeknya itu. Sepertinya Rahayu tidak kelihatan senang nih atas kedatangan Pak D-nya ini. Pak Dayo ini bernama Pak D Sentot. Dia adalah kakak kandung Bapak almarhum Bapak Rahayu. Pak D Sentot mengajak ibu Rahayu dan anak-anaknya untuk pindah dari sana karena ada banyak warga yang akan mengusik hidup mereka, apalagi pekerjaan Bapak Rahayu yang dulu adalah seorang dukun. Malam itu Rahayu pergi ke rumah Mbah Surwo. Di rumah Mbah Surwo, Rahayu melihat tongkat ular yang terpanjang di rumahnya. Dan Rahayu teringat akan sesuatu. Dulu ibu Rahayu meninggal dunia karena digigit ular. Dan Rahayu bersembunyi di dalam lemari karena dia ketakutan. Mbah Surwo bilang kalau Bapak Rahayu dulu menitipkan tongkat itu kepada Mbah Surwo. Mau memberikan tongkat itu padaku. Mbah Surwo bilang dia sangat mengerti perasaan Rahayu yang tidak ingin pindah dari sana. Mbah Surwo menyarankan Rahayu untuk pergi ke musola belakang. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Karena itu adalah rumah Rahayu dulu. Di musola itu ada seorang pria yang akan sholat. Saat pria itu sholat, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya, seolah-olah akan menjadi makmum. Saat Rahayu sedang mengambil wudhu, bapak yang lagi sholat ini tiba-tiba ditepuk lagi oleh sebuah tangan. Sampai akhirnya lampu musola tiba-tiba mati. Bapak-bapak ini makin ketakutan. Apalagi saat dia sholat, dia mendengar ada suara makmum yang sangat ramai yang mengikutinya sholat.
Ternyata benar guys, di sana gak hanya ada satu orang, tapi setelah bapak-bapak ini sholat semuanya malah menghilang. Bapak-bapak ini pun kabur dan ketakutan. Rahayu yang melihat itu kebingungan dan dia tetap masuk ke musola untuk melakukan sholat. Saat Rahayu sholat dia awalnya merasa biasa aja nih, tapi saat pertengahan sholat Rahayu merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Tiba-tiba lampu musola itu mati lagi guys, dan di belakang Rahayu ada banyak makhluk yang ikut sholat. Rahayu tetap melanjutkan sholatnya sampai akhir dan ternyata makhluk itu tiba-tiba menghilang setelah Rahayu selesai sholat. Tapi Rahayu dikagetkan oleh salah satu makhluk dan membuat dia terlilit di gorden. Saat Rahayu sadar ternyata dia kembali ke masa kecilnya itu. Rahayu kaget bisa kembali ke masa itu. Pada saat Rahayu masih kecil saat bapaknya yang melakukan pengobatan kepada orang dengan caranya sendiri, Rahayu selalu memperhatikannya. Ternyata Pak Semedi memang benar-benar dukun yang sangat handal guys. Bahkan Bapak Rahayu bisa mengeluarkan ular dari dalam mulutnya itu. Ular itu bekerja untuk melawan ular lain yang ada di tubuh orang lain. Tapi ular itu tiba-tiba mendatangi Rahayu dan Rahayu memegang ular itu setelah bapaknya tahu. Bapaknya langsung mengambil ular itu dan ular itu berubah menjadi tongkat. Keesokan harinya di pasar seperti biasa, Rahayu menjaga toko. Tapi ada ibu-ibu yang malah berpindah ke toko Rahayu nih. Penjaga toko sebelah iri kepada Rahayu dan marah-marah dan mengata-ngatain Rahayu bilang kalau Rahayu menggunakan santet di tokonya agar orang banyak membeli di tokonya itu. Rahayu pun emosi dan tiba-tiba dia pun kesurupan dan langsung mencekik penjaga toko sebelah itu. Semua warga panik dan menenangkan Rahayu. Untung ada seseorang yang berhasil membuat Rahayu sadar dari kerasukannya itu. Ada ibu-ibu yang bilang Rahayu bisa kesurupan karena dia habis sholat di musola belakang yang bekas rumahnya dulu karena kabarnya dulu Bapak Rahayu memiliki banyak peliharaan anjing yang sekarang masih tinggal di musola itu. Ibu Rahayu menanyakan tentang kejadian tadi kepada Rahayu, tapi Rahayu diam saja dan tidak bercerita kepada ibunya. Ibunya hanya bilang kalau Rahayu sholat di musola belakang pasar dan dia didatangi oleh makhluk yang mengganggunya pada saat dia sholat. Dia minta untuk meludah 3 kali ke kiri agar makhluk itu bisa pergi. Bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Rahayu memberanikan diri untuk pergi ke musola itu. Di dalam musola itu ada bapak-bapak yang sedang sholat sendirian. Dan ternyata Rahayu melihat ada hantu anak kecil yang sedang menempel di badannya. Makanya bapak-bapak itu sholatnya jadi terasa berat gitu guys. Rahayu kaget dan seperti tidak percaya, tapi memang benar itu adanya. Rahayu lagi-lagi berniat untuk sholat di musola itu. Saat Rahayu sholat tiba-tiba jendela musola tertutup dan di depan Rahayu terdapat bayangan kaki mengerikan berwarna hitam. Rahayu mengingatkan ibunya untuk meludah 3 kali ke kiri agar makhluk itu tidak mengganggunya. Tapi makhluk itu malah mengganggu Rahayu dan Rahayu dikelilingi oleh banyak makhluk mengerikan itu. Rahayu sangat ketakutan dan berteriak. Tiba-tiba Rahayu kembali ke masa kecilnya itu. Waktu itu saat Bapak Rahayu mengobati seseorang, dia dibantu oleh banyak makhluk mengerikan yang selama ini mengganggu Rahayu. Ternyata saat Rahayu masih kecil dia berteman dengan para makhluk itu. Pak Dede Sentot akhirnya menawarkan Rahayu untuk diruqyah dan dibersihkan dirinya agar makhluk itu tidak menempel terus di badan Rahayu. Saat Rahayu diruqyah tiba-tiba Rahayu kesakitan dan dia kembali lagi ke masanya yang sekarang. Lampu musola tiba-tiba mati lagi guys. Aduh, tegang banget gak sih makhluk itu muncul lagi di musola dan Rahayu langsung lari ketakutan. Di rumah Rahayu sudah ramai penjaga toko tadi yang sempat dicekik oleh Rahayu. Ibu anak itu marah-marah kepada ibu Rahayu dan bilang kalau mereka memiliki peliharaan jin dan marah-marah kepada Rahayu dan ibunya. Untung Ratman datang dan melerai ibu-ibu yang marah-marah itu. Rahayu yang sadar akhirnya langsung meminta maaf kepada perempuan yang tadi dicekik Rahayu yang bernama Riri. Masalah pun selesai, mereka pun pergi walaupun masih marah-marah gak jelas gitu guys. Saat Rahayu membereskan mainan adiknya, ibu Rahayu bilang kalau Pak Dede Sentot menawarkan mereka untuk pindah. Tapi Rahayu sangat tidak mau pindah dari tempat itu karena itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapaknya. Jadi ibu Rahayu menuruti Rahayu tapi meminta Rahayu untuk tidak bersikap seperti tadi. Rahayu bilang kalau nggak disentuh menawarkan mereka pindah karena dia ingin menguasai harta bapaknya itu. Rahayu yang kesal lagi pergi ke musola untuk sholat. Di sana ada Ratman yang baru selesai sholat, tapi dia bilang di sini tidak ada apa-apa. Rahman pun pulang dan Rahayu mulai sholat lagi.
Seperti biasa, saat pertengahan sholat angin mulai bertiup kencang. Rahayu kaget melihat ada dirinya yang masih kecil tidur di pangkuan makhluk yang menakutkan itu. Rahayu berlari keluar musola, tapi lagi-lagi dia kembali ke masa lalunya itu. Rahayu terjebak dan dia tidak bisa keluar dari masa itu. Di ruangan itu malah ada banyak makhluk yang mendatangi Rahayu, dan dia membuat Rahayu ketakutan. Untung ada tangan yang menarik Rahayu. Saat Rahayu sadar, ternyata Rahayu sudah ada di rumah Mbah Surwo. Rahayu kaget karena kata Mbah Surwo, Rahayulah yang memanggil mereka untuk datang kembali. Mbah Surwo menjelaskan kalau dulu Bapak Rahayu adalah orang yang sangat hebat. Tapi setelah Bapak Rahayu meninggal, itu membuat Rahayu harus berhadapan sendiri dengan para peliharaannya bapaknya itu. Jadi makhluk itu sebenarnya terpanggil karena Rahayu sholat di musola itu. Dan kamu tidak sanggup menanggungnya. Rahayu tiba-tiba tersadar dan ada di toko yang dia jaga itu. Rahayu kaget melihat ada banyak hantu di tiap-tiap toko di dalam pasar yang menandakan semuanya memiliki peliharaan untuk melariskan dagangannya itu. Ibu Rahayu juga berjualan bunga di pasar karena ada pelanggan yang berpindah ke jualan Ibu Rahayu. Ibu Riri atau saingan Ibu Rahayu ini marah-marah dan bilang kalau Ibu Rahayu ini memang benar-benar melakukan santet agar dagangannya laku. Dia langsung menendang semua jualan Ibu Rahayu dan Rahayu melihat kejadian itu. Ular dari diri Rahayu tiba-tiba keluar dan Ibu Riri tiba-tiba terjatuh dan kesakitan. Kakinya tiba-tiba luka parah guys. Semua warga di pasar menolongnya dan Ibu Rahayu kaget kenapa lukanya bisa tiba-tiba begitu. Malam hari rumah Rahayu lagi-lagi didemo karena kejadian tadi. Ibu Rahayu awalnya tidak mau membuka pintu rumahnya itu karena dia sangat ketakutan. Untung Mbah Sarwo datang tepat waktu dan menenangkan warga. Warga masih yakin kalau Rahayu dan keluarganya itu membawa sial karena mereka adalah tukang santet. Untung Mbah Sarwo bisa menenangkan warga dan membuat warga pergi. Pada saat tengah malam Rahayu kaget karena di rumahnya tiba-tiba ada banyak kelelawar dan Rahayu lagi-lagi kesurupan guys. Ular itu tiba-tiba datang lagi dan pergi ke kamar Ibu Riri dan langsung mencekiknya sampai dia meninggal. Riri yang melihat keadaan ibunya itu sangat kaget dan berteriak karena ibunya tiba-tiba sudah meninggal dunia guys. Karena kejadian itu warga lagi-lagi datang ke rumah Ibu Rahayu dan bilang kalau Ibu Riri meninggal. Tiba-tiba tadi malam itu karena dia kena santet oleh Ibu Rahayu. Karena sebelumnya dia habis bertengkar dengan Ibu Rahayu di pasar. Ibu Rahayu tidak mau mengakui itu karena dia memang tidak melakukan apa-apa. Mereka mengamuk karena warga selalu mengganggu dirinya dan keluarganya. Mbah Soro yang datang menjadi penengah itu akhirnya menawarkan Ibu Rahayu untuk melakukan sumpah pocong kalau dia memang tidak melakukan santet kepada siapa-siapa. Ayo bahkan berani untuk dirinya yang juga melakukan sumpah, tapi warga meminta Ibu Rahayu saja yang melakukan sumpah pocong. Ibu Rahayu menyanggupi itu karena dia memang tidak melakukan apa-apa. Sore harinya Pak D Santer datang ke rumah Mbah Sarwo. Pak D bilang kepada Sarwo kalau ruku-ruku ini adalah peninggalan Bapak Rahayu. Tapi kenapa sekarang warga malah menuntut istrinya dan Rahayu? Mbah Sarwo yang juga melakukan pengobatan dengan bantuan jin ini motot pada Pak Sentot kalau Ibu Rahayu harus tetap melakukan sumpah pocong agar warga di sana percaya kalau Ibu Rahayu memang tidak melakukan santet. Malam harinya semua warga berkumpul untuk menyaksikan Ibu Rahayu melakukan sumpah pocong. Ibu Rahayu ini sebenarnya takut guys, tapi karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia harus membuktikan kepada warga kalau dia memang tidak melakukan santet kepada siapapun. Sumpah pocong ini berlanjut dibantu oleh Mbah Sarwo. Waktu itu juga Rahayu pergi ke musola untuk melakukan sholat. Ibu Rahayu pun melakukan sumpah pocong dan mengikuti kata-kata Mbah Sarwo. Dia bersumpah depan warga kalau dia tidak melakukan santet kepada siapapun. Tiba-tiba Ibu Rahayu terbangun dan berada di dunia lain. Rahayu yang sholat di musola itu lagi-lagi ditemani oleh banyak makhluk mengerikan. Ibu Rahayu juga diganggu oleh makhluk-makhluk mengerikan itu. Dan di dunia lain dia sangat ketakutan guys. Setelah Rahayu selesai, dia kaget karena semua makhluk yang melakukan itu sedang sujud kepada dirinya. Ibu Rahayu mencari jalan keluar dari makhluk itu, tapi dia kaget melihat Rahayu menjadi ketua dari para makhluk mengerikan itu. Ibu Rahayu kaget dan terbangun secara tiba-tiba. Kini dia berhasil membuktikan keluarganya karena dia selamat dari sumpah pocong dan dia tidak melakukan apa yang dibilang warga. Keesokan harinya Ibu Rahayu sering melamun sendirian guys, sambil melihat foto almarhum suaminya itu. Rahayu mendengar kabar kalau ruko miliknya itu akan dijual. Rahayu pun pulang dan dia marah karena benar ada seseorang yang akan membeli rumah itu. Ibu Rahayu menjelaskan kalau dia menjual ruko itu karena memang riwayat dari almarhum Bapak Rahayu.
Tapi Rahayu ngotot bilang kalau ini dijual karena Pak De Sentot ingin menguasai harta bapaknya. Ibu Rahayu menjelaskan tentang kejadian kemarin yang bertemu dengan banyak makhluk mengerikan, dan dia melihat Rahayu menjadi ketua makhluk-makhluk yang sangat mengerikan itu. Rahayu tiba-tiba kesurupan dan suaranya berubah. Rahayu menjelaskan kalau yang sebenarnya jahat adalah Pak De Sentot. Pak De Sentotlah yang membunuh bapak Rahayu karena ia ingin menguasai harta bapaknya. Ibu Rahayu kesakitan mendengar kata-kata Rahayu itu. Akhirnya Rahayu pingsan dan hantu itu pun keluar. Rahayu pergi ke pasar untuk bekerja menjaga toko. Tapi penjaga toko itu tiba-tiba sudah ada di pasar dan memberikan pesangon kepada Rahayu. Rahayu dipencet dan dilarang bekerja di toko miliknya itu. Rahayu sedih dan menangis sambil pulang ke rumahnya. Ternyata Rahayu bukan pulang ke rumahnya guys, tapi dia pulang ke musola dan dia bilang kalau dia membutuhkan bapaknya. Rahayu melihat musola itu berubah menjadi rumah miliknya dulu. Rahayu berjalan masuk ke rumahnya dan dia pergi ke ruangan kerja bapak Rahayu. Rahayu terngiang-ngiang perkataan orang-orang dan ibu Rahayu yang mengatakan bapaknya adalah tukang santet. Tiba-tiba kepala bapak Rahayu mendekat dan Rahayu pun langsung kesurupan. Ular di tubuh Rahayu tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti yang dilakukan bapak Rahayu dulu. Ular itu mendatangi rumahnya dan pergi ke ibu Rahayu. Ibu Rahayu kaget melihat ular yang ada di leher anaknya itu. Ibu Rahayu langsung mengambil ularnya dan memukulnya ke lantai sampai ular itu tewas. Rahayu datang dan dia kaget dan menahan ibunya membunuh ular itu karena sebenarnya ular itu adalah Aji guys, anaknya sendiri. Setelah ibu Rahayu sadar, dia merasa bersalah dan sangat menyesal. Ternyata yang dia banting dan dipukul itu adalah anaknya sendiri. Ibu Rahayu menangis berteriak dan tiba-tiba almarhum bapak Rahayu datang. Dia mau menonton ibu Rahayu ke atas meja dan ternyata dia menyuruh ibu Rahayu untuk melakukan bunuh diri. Hari pun berganti. Pak De Sentot membawa Rahayu pergi ke sebuah tempat. Rahayu ternyata dibawa ke pondok Pak De Sentot. Anak tiri Pak De Sentot bilang kalau Pak De Sentot itu sama sekali tidak ingin menguasai harta almarhum bapak Rahayu. Dia adalah orang yang sangat baik dan kaya, jadi tidak mungkin dia ingin menguasai harta bapak Rahayu. Istri Sentot ini bilang kalau dia dulu juga dibantu oleh Pak De Sentot dan tidak dipungut biaya apapun. Pak De Sentot mengobrol dengan istrinya tentang kejadiannya yang menimpa Rahayu. Rahayu itu harus diruqyah lagi guys, dan benar-benar dipisahkan oleh makhluk mengerikan yang selama ini menempel kepada dirinya. Makhluk itu bernama Kanza. Hari pun berganti. Pak De Sentot dan beberapa anak buahnya pergi mendatangi musola. Dia membersihkan musola dan mencari sesuatu. Ternyata benar, di dalam musola itu ada foto Ayu yang dibungkus dengan tengkorak manusia dengan tanah kuburan juga. Pak De Sentot marah dan langsung pergi ke tempat Mbah Sarwo. Ternyata yang melakukan santet selama ini adalah Mbah Sarwo yang memang mengincar Rahayu. Pak De Sentot mengambil tongkat berbentuk ular yang ada di tangan Mbah Sarwo dan membawanya pergi. Malamnya Rahayu diruqyah lagi sama Pak De Sentot bersama para anak buahnya. Rahayu melihat seorang pria dan dia teringat wajahnya seperti yang membunuh almarhum bapaknya dulu. Pada saat diruqyah, Rahayu mengamuk dan makhluk itu mulai masuk ke tubuh Rahayu. Lampu di sana tiba-tiba mati dan Rahayu ini bisa terbang sendiri guys dan ditemani oleh banyak kanza. Rahayu tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya kanjab itu mengendalikan tubuh Rahayu dan mengamuk kepada semua yang ada di sana. Ternyata dulu yang membunuh bapak Rahayu itu adalah anak buah Mbah Sarwo yang mengincar tongkat berbentuk ular ini yang sangat sakti. Anak Pak De Sentot yang dulu juga membunuh almarhum bapak Rahayu ini juga kesurupan dan langsung memukul-mukul Pak De Sentot sampai dia meninggal. Untungnya istri Pak Sentot ini membacakan ayat kursi dan membuat Rahayu kembali sadar. Rahayu kini tahu kalau yang bernama dirinya itu makhluk bernama Kanzab. Makhluk itu memang ingin menguasai tubuh Rahayu dan selalu mengganggu Rahayu di waktu sholat. Kini tongkat berbentuk ular itu dikubur di pinggir sungai dan berharap tidak ada lagi yang menyalahgunakan tongkat sakti itu. Dan kini musola peninggalan almarhum bapak Rahayu aman dan banyak warga yang melakukan ibadah sholat di sana. Gimana guys? Filmnya benar-benar seru dan menegangkan kan? Kalian pada takut gak sih nonton film atau malah mendapatkan pelajaran? Kalau kita sholat, kita harus melakukan dengan khusyuk dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sekian review film yang satu ini guys. Nah, kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you!